Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi sistem bilangan dasar. Nah, sebelum masuk ke presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Kami dari kelompok 9, kelas Tekom E. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Anggreni Badar selaku moderator, teman saya Saudara Muhammad Fadlur Rahman, dan teman saya Saudari Raodatul Fadilah. Adapun submateri yang akan dipresentasikan, yang pertama yaitu definisi sistem bilangan, yang kedua yaitu jenis-jenis sistem bilangan, dan yang ketiga adalah konversi atau pengubahan bilangan. Materi pertama yaitu definisi sistem bilangan, akan dipaparkan oleh Saudari Raodatul Fadilah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem bilangan dalam komputer merupakan suatu cara untuk mewakili suatu besaran item fisik dengan menggunakan bilangan dasar tertentu. Nah, dalam hubungannya dengan komputer, ada dua keadaan di mana tidak ada arus atau keadaan off dan ada arus atau keadaan on. Biasanya juga diwakili dengan jika bernilai 1 maka on, dan jika bernilai 0 maka mati atau off. Biasanya konsep tersebut dipakai dalam bilangan biner, yaitu yang terdiri hanya dua angka, yaitu 0 dan 1. Nah, itulah pemaparan mengenai pengertian sistem bilangan. Selanjutnya yaitu materi kedua, jenis-jenis sistem bilangan, akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, dalam hubungannya dengan komputer ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan desimal ini berbasis 10, dengan bilangannya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua yaitu sistem bilangan binari, berbasis 2, bilangannya terdiri dari 0 dan 1. Yang ketiga yaitu sistem bilangan oktal, berbasis 8. Bilangannya itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang keempat yaitu sistem bilangan heksadesimal berbasis 16. Terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Yang pertama yaitu bilangan desimal. Bilangan desimal ini berbasis 10 dengan notasi sigma N dikali 10 pangkat A. Mengapa dikali 10? Karena bilangan desimal ini berbasis 10 dengan N itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Bilangan bulat yang menyatakan positif relatif N terhadap koma atau satuan. Contohnya itu 8598 berbasis 10, diartikan 8 dikali 10 pangkat 3 itu 8.000, 5 dikali 10 pangkat 2 itu 500, 9 dikali 10 pangkat 1 itu 90, dan 8 dikali 10 pangkat 0 itu 8. Hasilnya adalah 8598 berbasis 10. Selanjutnya yaitu bilangan biner. Bilangan biner ini berbasis 2, dapat dinyatakan sebagai sigma N dikali 2 pangkat A. Mengapa dikali 2? Karena bilangan biner ini berbasis 2, di mana N-nya itu 0 atau 1, dan A-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Contohnya itu 4563 berbasis 8. 4 dikali 8 pangkat 3 yaitu 2048, 5 dikali 8 pangkat 2 itu 320, 6 dikali 8 pangkat 1 itu 48, dan 3 dikali 8 pangkat 0 itu 3. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 2419. Selanjutnya yaitu bilangan oktal. Nah, bilangan oktal ini berbasis 8. Dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai sigma N dikali 8 pangkat A. Mengapa dikali 8? Karena bilangan oktal ini berbasis 8, di mana N-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ataupun 7. Dan A-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Contohnya itu seperti 4563 berbasis 8.
sama dengan 4 dikali 8 pangkat 3 itu 2048, 5 dikali 8 pangkat 2 itu 320, 6 dikali 8 pangkat 1 itu 48, dan 3 dikali 8 pangkat 0 itu 3. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 2419. Yang terakhir yaitu bilangan heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal ini berbasis 16. Karena angka yang telah dikenal ada 10, maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Dengan nilai A 16 sama dengan 10 berbasis 10, B16 sama dengan 11 berbasis 10, C16 sama dengan 12 berbasis 10, D16 sama dengan 13 berbasis 10, E16 sama dengan 14 berbasis 10, dan F16 sama dengan 15 berbasis 10. Dengan demikian, simbol angka-angka untuk sistem heksadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Nilai suatu bilangan basis 16 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai sigma N dikali 16 pangkat A. Mengapa dikali 16? Karena bilangan heksadesimal ini berbasis 16, di mana N-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ataupun 15. A-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, ataupun 3. Contohnya sebagai berikut, 584 AED berbasis 16. 5 dikali 16 pangkat 5 ditambah 8 dikali 16 pangkat 4 ditambah 416 pangkat 3 ditambah 10 dikali 16 pangkat 2 ditambah 14 dikali 6 pangkat 1 ditambah 13 dikali 16 pangkat 0. Hasilnya adalah 524 2880 ditambah 524 288 ditambah 16384 ditambah 2560 ditambah 224 ditambah 13. Hasilnya adalah 5786349 berbasis 10. Nah, itulah pemaparan mengenai jenis-jenis sistem bilangan. Selanjutnya yaitu materi ketiga, konversi atau pengubahan bilangan, akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Fadlur Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu konversi atau pengubahan sebuah bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu bilangan sistem dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Ya, contoh yang pertama itu sistem bilangan desimal. Yang perlu diketahui adalah semua bilangan yang akan diubah ke bilangan desimal. Cara konversinya yaitu dengan mengkonversi, dengan mengbalikkan bilangan sesuai dengan basis bilangan itu sendiri. Maksudnya adalah misalkan bilangan biner ingin kita ubah ke bilangan desimal. Karena biner itu berbasis 2, maka biner itu perubahannya itu akan dikalikan dengan 2. Begitupun dengan oktal dan heksa. Oktal dia berbasis 8, maka dikalikan dengan 8. Kemudian heksadesimal itu 16, maka akan dikalikan dengan 16. Contohnya itu 1101. Ini bilangan biner, kita akan ubah ke bilangan desimal dengan cara dikalikan dengan 2. Misalnya 1 kali 2 pangkat 0, ditambah 0 kali 2 pangkat 1, ditambah 0 kali 2 pangkat 2, ditambah 1 kali 2 pangkat 3, ditambah 1 kali 2 pangkat 4. Hasilnya itu 1 tambah 0, tambah 0, tambah 8, tambah 6, tambah 16, hasilnya 25. Ini contoh lainnya. Nah, kemudian itu tadi bilangan yang lain kita akan ubah ke bilangan desimal. Selanjutnya yaitu mengkonversi bilangan desimal ke bilangan yang lain. Dan misalnya itu bilangan desimal ke bilangan biner atau oktal ataupun heksadesimal. Cara mengkonversinya yaitu dengan cara membagi bilangan desimal sesuai dengan basis bilangan yang akan diubah. Nah, contohnya itu misalkan saya ambil mengubah bilangan desimal ke bilangan oktal. Karena bilangan oktal berbasis 8, jadi hasil pembaginya itu dengan cara membaginya dengan 8. Misalnya 1327 berbasis desimal, kita akan ubah 1327, hasilnya 165, sisanya 7,
kemudian 165 dibagi 8 itu hasilnya 20, sisanya 5, kemudian 20 dibagi 8 itu hasilnya 2, sisanya 4. Hasilnya yaitu 2457. Kemudian selanjutnya yaitu pengubahan bilangan oktal ke heksadesimal. Cara mengkonversinya yaitu dengan mengkonversi bilangan oktal ke heksa dengan cara mengubah bilangan oktal ke biner, kemudian mengubah bilangan biner tersebut menjadi heksa. Ringkasnya yaitu oktal ke biner, kemudian biner ke heksa. Contohnya itu 7258, bilangan oktal kita ubah ke heksa. Bilangan oktal 725 itu kita ubah ke biner, 7 hasilnya 111, kemudian oktal dari biner dari oktal 2 yaitu 010, kemudian oktal dari 5 itu 101. Kemudian kita ubah ke heksa, hasilnya 1D5. Nah, berikutnya yaitu bilangan oktal ke biner. Cara mengkonversinya yaitu dengan cara memecah bilangan oktal tersebut, kemudian masing-masing diubah ke bentuk biner 3 angka. Maksudnya misalkan kita mengonversi 2 nilai binernya, bukan 10, melainkan 101. Setelah itu hasil seluruhnya diurutkan kembali. Jadi maksudnya itu karena oktal itu berbasis 8, kita hitung jumlah binernya itu karena kalau biner itu dia membutuhkan 3. Jadi 0 pangkat 1 itu 1, 0 pangkat bilang yang kedua itu 4, kemudian biner yang ketiga itu adalah 8. Maksudnya seperti itu. Contohnya yaitu 147 berbasis oktal kita ubah ke biner. Oktal 1 itu 1001, kemudian biner dari oktal 4 yaitu 100, kemudian biner dari oktal 7 yaitu 111. Hasilnya itu 001, 100, 111. Selanjutnya yaitu bilangan heksadesimal oktal. Cara mengkonversinya yaitu dengan mengubah bilangan heksa ke biner. Kemudian biner itu akan diubah kembali menjadi oktal. Ringkasnya yaitu heksa menjadi biner, kemudian biner menjadi oktal. Contohnya yaitu kita punya 1D5 berbasis 16 atau heksa, kita ubah ke oktal. Caranya itu heksa kita ubah ke biner. Jadi heksa 1 itu 0001, kemudian biner dari heksa D itu heksa D yaitu 1101, kemudian bilangan biner dari heksa 5 yaitu 0101. Jadi jika sudah bilangan biner tersebut kita ubah lagi menjadi oktal. Bilangan oktal ke biner itu membutuhkan 3 digit biner. Jadi kita pisah menjadi 3 setiap 3 biner itu kita pecah menjadi akan menjadi oktal. Jadi biner 000 itu oktalnya 0, 111 itu oktalnya 7, 010 itu oktalnya 2, dan 101 itu oktalnya 5. Jadi hasil yang diperoleh yaitu 725. Nah, itulah pemaparan dari Saudara Muhammad Fadlur Rahman mengenai konversi atau pengubahan bilangan. Untuk kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.